warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10 orang ya. Masya Allah. Ada Kang Agung, ada Ukhti Rahayu, siapa lagi? Kang Wahyu, ya, Ukhti Yuni di sini. Ada Ukhti Naila. Ya, silahkan yang lain bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha bisanadina ila al-habib Abdullah Mahfud Muhammad al-Haddad wa alawi al-Khadrami fi kitabihi as-sunnah wal bid'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh kita buka 152 ya, masih halaman 152. Wa rawa Abdur Razzaqi an Ma'marin an Qatadah. Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah. Anna ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu kana yusalli qabla al-jumu'ati 4 raka'atin. Ya. Bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud beliau sholat sebelum Jumat 4 rakaat. Wa ba'daha 4 raka'atin, setelahnya juga 4 rakaat. Qala Abu Ishaq wa kana Aliyun yusalli ba'da jumu'ati 6 raka'atin. Imam Abu Ishaq mengatakan Sayyidina Ali bahkan sholat setelah Jumat itu 6 rakaat. Qala Abdur Razzaqi wa bihi na'khudhu. Ya, Imam Abdur Razzaq mengatakan maka dengannya kami mengambil. Ini mengambil bisa jadi mengambil amalan atau mengambil dalil. Wa rawa Abdur Razzaqi an Thawri an Atha ibn Sa'ibi an Abi Abdurrahmani As-Sulami qala kana Abdullah ya'muruna an nusalli qabla al-jum'ati 4 wa ba'daha 4. Di sini Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan Abdullah ibnu Mas'ud ini memerintahkan kami katanya untuk sholat sebelum Jumat 4 rakaat dan setelahnya pun 4. Hatta ja'ana Aliyun, sampai datang Sayyidina Ali, fa'amarona, dan beliau memerintahkan kami anu sholliya ba'dal jumu'ati raka'ataini, setelah Jumat 2 rakaat, summa arba'an, kemudian 4 rakaat. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibata bihadzal isnadi. Coba kita lihat di bawahnya ya keterangannya. Wazada, dan menambahkan. Fa akhadna biqauli Aliin. Kami mengambil pendapat dari Sayyidina Ali. Wa tarakna qaula Abdillahi, dan kami tinggalkan pendapat Abdullah ibnu Mas'ud. Wa huwa fi Abi Daud, ini dalam riwayat Abu Daud. Wa qala Tirmidzi, ruya an Abdillahi, diriwayatkan dari Abdullah, anau kana yusalli qabla al-jumu'ati 4, bahwasanya beliau salat sebelum Jumat
4 rakaat. Wa ba'daha arba'an. Ya. Wa ruya an aliyin annahu amara an yusalliya ba'dal jum'ati raka'ataini tsumma arba'an. Ya. Sayyidina Ali memerintahkan sholat salat Jumatnya 2 rakaat terus 4 rakaat jadi 6 kan ya. Waladina yunkiruna sholata, dan orang-orang yang mengingkari sholat qoblal jumu'ati sebelum Jumat, yunkiruna antakuna laha qobliyah. Mereka mengingkari bahwasanya itu qobliyah katanya. Ya, sholat yang tadi disampaikan itu qobliyah ataupun ba'diyah berarti ya. Nah, gitu ya. Li'annal mu'adzina kana yu'adzinu bayna yaday Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena muazin ini dia mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah, tsumma yashra'u fil khutbati, kemudian memulai untuk khutbah. Wa insya'i sholati hina idzin mamnu'un, dan melaksanakan sholat ketika itu maka terlarang. Wa hadza la yamna'u an takuna laha qabliyah, dan ini juga tidak ada halangan ya an takuna laha qabliyah, salat ini adalah qabliyah ya, tidak ada cegahan, tidak ada larangan bahwa ini qabliyah. Tusalla qabla dukhulil khatib, yang dikerjakan salat tadi sebelum masuknya khatib ya. Walau qabla waktu zawal, ya, kalaulah sebelum waktu zawal, ini waktu zawal itu waktu salat zuhur kan? Ya, waktu zawal itu waktu salat zuhur. Dan salat Jumat itu ya di waktu itu, di waktu zuhur itu. Jadi kapan azan Jumat? Ya, azan zuhur begitu ya. Yaitu waktu zawal. Ya, waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu yang eh, bertambahnya atau mengarahnya matahari sudah ke barat dari waktu istiwa. Ya, apa itu istiwa? Istiwa itu adalah ketika matahari pas persis di atas bumi itu 90 derajat. Ya, jadi 90 derajat itu bagaimana cara mengukur 90 derajat? Kalau dari atas tuh gampang ya. Kita seperti kalau mengukur di pembangunan gitu ya. Nah, itu gantungkan saja benda kemudian dengan pakai benang. Nah, kemudian begitu digantung maka si benang itu akan lurus ya 90 derajat. Ya, cuman karena matahari ini dia kan punya dua garis edar ya. Ya, yang 6 bulan itu ada di 23 derajat lintang utara. Kemudian 6 bulan kemudian itu di 23 derajat lintang selatan. Ya, berarti ketika melintas khatulistiwa gitu ya. Nah, khatulistiwa atau khot al istiwa itu hanya 6 bulan sekali. Jadi kalau persis misalkan di Indonesia itu matahari pas di khot al istiwa ya 6 bulan sekali aja. Ya sisanya ya matahari bisa di sebelah utara gitu ya atau di sebelah selatan itunya. Tapi bisa diperkirakan sebetulnya. Nah, ini istiwa ini matahari persis di pertengahan ya. Di atas persis ya. Kalau memang persis di katulistiwa matahari edarnya nih memang akan persis matahari itu hampir benda itu tidak punya bayangan gitu ya. Nah, kemudian bergeser sedikit ke arah barat matahari. Nah, di kisaran kalau tidak salah sekitar 10 menitan lah. Ini dari istiwa ke zawal itu 10 menit. Nah, baru zawal itulah awal waktu zuhur. Ya, gitu ya. Nah, ini zawal maksudnya tadi dijelaskannya. Jadi, kalau misalkan, walau qabla
waktu zawal khususiyatan lil Jumu'ah. Nah, ini menjadi khususiyah untuk sholat Jumat. Karena dalam fikih itu waktu yang memang makruh atau tidak boleh sholat itu antara istiwa dan zawal. Ya, jadi ketika matahari pas istiwa sampai ke zawal itu nggak ada sholat kecuali hari Jumat khususnya. Satu kalau waktu ya, kalau tempat di Masjidil Haram sana. Di Masjidil Haram itu nggak ada larangan sholat, kapanpun boleh. Ya, di Masjidil Haram. Li'ana subut tarratibati al-qabliyati likulli faridatin ja'a fi haditsaini sahihaini. Karena ketetapan salat rotib qobliyah ini ya bagi setiap salat fardu, jadi qobliyah ada nggak? Nah, itu ada tuh ja'a fi haditsaini sahihaini. Hadisnya sahih, ada dua hadis sahih. Coba kita tengok ya. Awaluhuma fi sahihi, yang awal dari dua hadis tadi itu di dalam kitab sahih ya Imam Bukhari ya. Ma baina kulli adzanaini salatun. Tuh. Di antara setiap azanain itu maksudnya azan dan qomat. Ya. Jadi ada di antara azan dan iqomat itu ada sholat. Ya. Nah, itu yang difahami dalam fikih Syafi'iyah itulah qobliyah. Ya, di antara dua azan maksudnya azan dan qomat di sini ya. Setelah azan sebelum qomat itu ada sholat. Nah, gitu ya. Wa huwa fil Bukhari. Ini di kitab Bukhari. Wasan yang kedua, ya hadis yang keduanya, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi bisanadin jayyidin. Nah, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dengan di dalam hadis yang sahihnya bisanadin jayyidin dengan sanad yang jayyid, kama qala al-hafidzu fil fathi, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutarakan di dalam kitab Fathul Bari, walafzuhu, dan lafaznya ini ma min faridatin tidaklah dari setiap salat fardu ya illa wa baina yadaiha rakaatani, kecuali sebelumnya itu ada dua rakaat, itu qobliyah. Fala yajuzul inkaru ala man shallahuma, maka nggak boleh katanya mengingkari kepada orang yang sholat ya mengerjakan sholat itu malam yartaqil khatibu al minbaro, selagi khatib belum naik mimbar ya. Wa bihadza akhadha Syafi'iyatu, ya. Nah, oleh karena inilah maka dari kalangan ulama Syafi'iyah itu mengambil dalil ini. Apa tuh qobliyah? Jadi setiap saat ada qobliyah, ada. Zuhur jelas. Kalau asar gimana? Ada juga. Rasul sampaikan dalam hadisnya ya. Ya. Kalau maghrib sama, semuanya ada sebetulnya ya. Kalau kita buka aja di antum, kalau kajian hadisnya di Bulughul Maram lah. Itu ada tuh. Salat-salat sebelum salat fardu. Nah, sehingga di sini dijelaskan nanti sedikit ya. Wa qarraru, dan mereka menetapkan ulama Syafi'iyah ini anna lil isya'i, bahwasanya untuk salat isya kal jumu'ati, sebagaimana Jumat juga ya, qabliyatan, ada salat qabliyah. Gitu ya. Bihadainil hadisain, dengan adanya dua hadis ini. Wa in lam yathbut, dan meskipun tidak ada ketetapan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alahuma, ya, maksudnya Nabi nggak mengerjakan itu katanya. Binaan ala amrihi, berdasarkan perintah beliau,
wa irsyadihi dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam siyama terlebih lagi waqad akhrajat Tirmidzi wa hasanahu ya dan dihasankan ini hadisnya an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat belum mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an kalau beliau tidak salat 4 rakaat katanya qabla zuhri sebelum salat zuhur sallahuma ba'daha maka beliau salat setelahnya wa inda Ibnu Majah di dalam riwayat Ibnu Majah anha dari Sayyidatuna Aisyah juga radhiyallahu taala anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu al-arba'u qabla zuhri sallahuma ba'da raq'ataini ba'da zuhri. Nah, gitu ya. Kalau terluput salat dari Nabi, salat qabliyah tadi, ya maka Rasul salat setelahnya. Ya, ba'da raq'ataini ba'da zuhri. Jadi setelah zuhur, kemudian salat 2 rakaat, kemudian ini salat qadha begitu ya, mengqadha salat qabliyah tadi. Wa al hadza yuhmalu ma thabata anna salatahu ba'da jum'ati raq'ataini tsumma arba'an kama rawahu Ibnu Umar. Ya. Wa al hadza dan ke atas inilah katanya yuhmalu maka dibawa lama sabata apa yang tetap anna salatahu bahwa salatnya tersebut setelah salat Jumat ini 2 rakaat kemudian 4 rakaat kama rawahu Ibnu Umar wa qala kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ya Abdullah bin mengatakan itu Rasul mengerjakan itu wa ma ahsana qaula Ibnu Umar dan betapa katanya baiknya perkataan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mallahu biradin ala abdin ihsanan ahsanahu tidaklah Allah ini menolak katanya kebaikan seorang hamba ketika melakukan kebaikan waqad qalahu fi man yusalluna qabla salatil idi sungguh juga orang-orang yang ya, pokok kelahu fiman orang-orang yang sholat sebelum sholat id. Ya, muktafian. Ya, cukup lah ya. Bi annal waqta laisa min awqatil karohati. Ya, sholat id itu muktafian itu cukup katanya. Ya, maksudnya cukup jadi dalil itu bahwasanya bi'anal waqta bahwasanya waktu laisa min awqatil karohah. Jadi ada seorang sholat ya kemarin sudah dibahas ya di mengenai sholat bagaimana sholat sebelum atau setelah id. Nah, gitu ya. Ini sudah dibahas. Sayyidina Ali yang menjawabnya apa nih? Ya, kalau kalian tanya sunahnya maka Rasul nggak pernah sholat sebelum atau setelah id. Ya, tapi aku tidak mau melarang-larang orang untuk sholat karena khawatir biman zilatiman mana abdan idza shalla kan itu dalilnya tuh. Dia tidak mau kalau dikategorikan orang melarang sholat. Kenapa? Karena waktu tersebut sebetulnya bukan waktu yang memang diharamkan sholat atau dimakruhkan sholat ya. Sudah masuk waktu sholat. Cuma karena tidak ada contoh dari Nabi saja begitu ya. Maka sebagian ikhwan kita mengatakan pokoknya bid'ah tuh. Bid'ah nggak ada contoh dari Nabi begitu ya. Padahal Sayyidina Ali sudah sampaikan juga tuh. Ya. Pakai pak biwak
waqtin fihi, ya. Bagaimana katanya dengan waktu yang di situ hadhihi hadhil ahadisus sahihah al marfu'atu thumma amila haula'i sahabatu ridwanullah alaihim wallahul musta'anu. Ya. Bagaimana katanya dengan waktu yang di situ apa nih? Ada hadis-hadis yang sahih ini yang marfu lagi ya. Kemudian mereka para sahabat juga melakukan mengerjakannya gitu ya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah minta pertolongan. Ya, itu satu contoh dari apa yang dikerjakan oleh sahabat Nabi. Nah, yang memang tidak ada contoh dari Nabi ya, dan bukan juga amalan khulafaur rasyidin. Baik. Kita loncat satu lagi nih contohnya ya. Coba di halaman 155. Oh, ada dua saya tandain ya sebentar. Yang ke-72 ya. Ya, poin yang 72. An Dawud bin Abi Salihin qala aqbala Marwanu yauman. Ya, Marwan pada satu hari katanya menghadap ya fawajada rajulan atau menuju gitu ya. Maka beliau temukan ada seseorang wadi'an wajhahu 'alal qabri. Ya, yang meletakkan wajahnya di atas kubur. Faqala ya, maka Marwan tanya, "Atadri ma tasnau?" Tahukah kamu apa yang kamu perbuat? Faqbala alaih. Ya, maka menghadaplah orang tadi. Faidha huwa Abu Ayyub. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, seorang sahabat. Ya, yes. Abu Ayyub Al-Ansari. Faqala na'am. Ya. Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam ati al-hajar. Aku mendatangi Rasulullah dan aku tidak mendatangi al-hajar. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasul bersabda, la tabku ala din. Janganlah kalian menangisi agama. Ya. Idza waliyahu ahluhu. Ketika yang mengurusi urusan agama adalah ahluhu ahlinya. Ya. Walakin ubuku ala dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Akan tetapi tangisilah agama. Ya. Kalau yang mengurusi urusan agamanya adalah bukan ahlinya. Rawah Ahmad wa Tabrani fil kabiri wal fil kabiri wal awsati wa fi katsiru bin Zaid wa thaqu Ahmad wa ghairuhu. Ya.
disikokan oleh Imam Ahmad dan selain beliau. Wa dha'afahu an-Nasa'i, dhaifkan oleh Imam Nasa'i katanya. Wa ghairuhu, ya, dan selain beliau kama fi Majmi' Zawaid, yakni fahadisuhu hasanun. Maksudnya apa? Hadisnya adalah hasan. Wa hadza mislu hadisi Aisyah, ya, as-sabiq, dan ini juga seperti hadis dari Sayyidatuna Aisyah yang telah berlalu. Ya, wahtajabiha, maaf, dan berhujah dengan hadis tadi, ba'dama dufina Umaru fi baitiha, setelah Sayyidina Umar dikuburkan di rumahnya, di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa yashhadu lahum hadis wa Anasin. Ya, hadis Sayyidina Anas juga menjadi saksi, ya, an Abi Ya'la wal Bazar bisanadin jayyidin, sanadnya jayyid. Al-anbiya ahyaun, katanya. Para nabi itu hidup. Fi kuburihim yusalluna, di dalam kubur mereka sholat. Wa syuhada binasil Quran, ya, dan para syuhada dengan nas Quran. Wa hadis bin Mas'udin indal Bazari, Allahumma shalli ala Muhammad. Birijali sahih, dengan para perawi yang sahih. Tu'radu ala ya a'malukum, ya, diperlihatkanlah kepadaku, kata Nabi ini, amal-amal kalian. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih, maka ketika aku melihat bentuk-bentuk kebaikan, maka aku memuji Allah Ta'ala alaihi, ke atas amalan khair tadi. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan tidaklah aku melihat keburukan, di sini istaghfartu lakum, maka aku memohonkan ampun bagi kalian. Wa qad sabaqa, dan semua telah berlalu. Wa hadis wa Isa wa fihi, hadisnya Isa, di dalamnya ada lain qama ala qabri, jika, katanya, berdiri di kuburku, kemudian faqala, dan mengatakan, ya Muhammadu, ya, wahai Muhammad, la ajabtuhu, sungguh aku akan mengijabah atau menjawabnya, gitu ya. Lain qama ala qabri faqala ya Muhammadu la ajabtuhu. Wa huwa inda Abi Ya'la birijali sahihi, dengan perawi, ya, perawi yang sahih. Wa kulluha fi Majmi' Zawaid, semuanya di Majmi' Zawaid. Walaha syahidun minas sahih qauluhu, dan ini juga ada syawahid atau syahid, ya, dari yang sahih, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maratu ala Musa, aku melewati Musa, yusalli fi qabrihi, yang sedang salat di kuburnya, indal kathibil ahmar, ya, mengenakan kathib yang merah, ya, kayak serban gitu atau apa ya, kathibil ahmar. Wa amaru al-barzakh, wa umurul barzakhi la tuqasu bima qayisid dunya, dan perkara-perkara alam barzakh ini, ya, tidak bisa dikiaskan dengan apa nih, kias di dunia. Fahayatuhum hayatun, kehidupan mereka ya hidup sebetulnya.
ada di nas Qur'annya orang soleh, para syuhada, para wali-wali Allah gitu. Ya. Kemudian fahayatuhum hayatun ya'lamuhallahu. Ya. Kehidupan mereka ya hidup sebetulnya ya. Ya, ya'lamuhallahu yang Allah Subhanahu wa taala beritahu atau bagi tahu, walakinnaha thabitatun qat'an, akan tapi ini tetap qat'an lagi. Ya, pasti. Wa yaqiluna ma yajri hawalahum wa yuqalu lahum. Faqad thabata hadha fi afradin nasi fa kaifa bil anbiya. Ya. Di sini waqad thabata semua sungguh tetap katanya hadha ini. Fi afradin nasi dalam ya beberapa orang gitu ya. Ya. Bagaimana katanya bil anbiya? Bagaimana kalau dengan anbiya? Ya. Bagaimana dengan para Warawa Abdul Razak fi ahkami wa qala sahih isnad ma min muslimin yamuru bi qabri akhihi al-mu'mini. Siapa yang lewat kuburan muslim saudaranya katanya. Ya, yang mukmin karena ya'rifu, maka ya mayit tadi dalam kubur itu mengetahuinya. Di dunia fasalama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Ya, ketika di dunia kenal gitu ya, salah satunya meninggal, maka dia akan tahu tuh ketika datang kuburannya. Ya, makanya salam ada salam, assalamualaikum, apa namanya? Salam ya ahla diyar gitu ya. Assalamualaikum ya ahla diyar. Ya. Wa antum sabiqun atau salihun, nah insyaallah bikum lahikun gitu ya. Itu ada doa atau ada salam untuk masuk ke kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar gitu ya. Kemudian ini ada juga ya terakhir kayaknya. Fi kitabi yang 73-nya. Fi kitabi apa nih? Fi kitabi Nuzulul Abror. Nuzulul Abror. Ya. Fi kitabi Azkar Asyam. Fi kitab Al-Azkarus Siyam. Di dalam kitab zikir-zikir saum. Qala wa akhraj at-Tabrani fil Awsati min hadis Abdullah bin Hisham qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadza ad-du'a. Ya. Ini para sahabat Nabi katanya mereka belajar doa ini. Idza dakhalta as-sanata aw syahra. Oh, idza dakhalatis sanatu, maaf. Idza dakhalatis sanatu aw syahru, ketika masuk, ya masuk ini tahun sebenarnya, tahun atau bulan. Ya, gimana ada doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya. Waridwanu minar rahman wa jiwarun minasyaiton. Intaha. Ya. Allahumma ya Allah adkhilhu alaina bil amni, ya masukkanlah ya bulan tadi alena kepada kami bil amni dengan keamanan wal iman dan keimanan.
Wasalamati wal Islam, keselamatan dan Islam. Ya, ridwanullah alaih min apa? Wa ridwanum minar rahman. Wa ridwani minar rahman, dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Wa jawaz minasyaiton. Ya, wa jiwari syaitan. Dan dijauhkan dari syaitan. Wa fi majmi' zawaid wa isnaduhu hasanun. Fadzalika li'annahu ruwiya bisanadin akhar fihi Muhammadu bin Sa'idun al-Bahili. Ya, dah. Itu nanti baca saja ya. Inilah beberapa amalan sahabat Nabi yang tidak maksur dari Rasul gitu ya. Dan semuanya ini lihat aja hadis-hadisnya ya. Lihat hadis-hadisnya. Jadi intinya apa? Ya, banyak para sahabat Nabi melakukan amalan baik yang sebetulnya tidak ada contoh dari nabinya. Kalau ada contoh dari nabinya, mah itu kalau dikategorikan hadis namanya hadis mauquful lafzi marfu'ul hukmi gitu ya. Ya, tapi intinya bukan kita mengarah kepada ilmu usul hadis kalau di sini. Ya, bagaimana maksudnya sikap dari para sahabat itu ketika apa? Nah, sikap dari mereka ketika perkara baik walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, maka ya, dikerjakan oleh mereka. Bisa memang landasannya itu istinbaton, bisa juga landasannya ada ijtihadan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai poin ke 100. Nah, ya. Nanti antum mutolahkan aja ya. Nah, mutolahkan. Jadi kita nggak baca semua nih. Nah, sampai 100. Sekarang kita buka halaman 171. Ya, kita buka lagi loncat ke halaman 171. Ba'du inkaratis sahabati. Beberapa pengingkaran sahabat. Nah, yang barusan kita baca itu apa? Apa yang dilakukan, apa ihdasnya sahabat begitu ya? Ihdasnya sahabat ya yang dikerjakan gitu. Kalau ini apa nih yang diingkari? Ya, ba'du inkaratis sahabati. Innalladzi ankarahu sahabatu wa thabatat anhum syai'un katsirun. Ya wa huwa anwa'un. Sungguhnya yang mengingkari sahabat ankarahu, yang diingkari oleh sahabat Nabi, dan ada ketetapan dari mereka ya sesuatu yang banyak. Ya, wa huwa anwa'un. Dan ini banyaknya. Ini ada beberapa. Kita lihat. Wasabat anhum syai'un kasirun ya. Tetap dari mereka ini banyak sekali gitu ya. Ja'a anhum inkarun mashubun bil istidlali alaihi min qawli Rasulullah SAW. Lihat. Ja'a datang anhum dari para sahabat ini inkarun pengingkaran. Nah, pengingkaran sahabat mashubun yang disertai bil istidlali dengan pengambilan dalil alaihi ya kepadanya min qauli Rasul ya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengingkaran sahabat tapi disertai dengan memang ada landasan hadisnya gitu. Kain karib ibni Umar, lihat ini contohnya. Seperti mengingkarinya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maaf alal ladzina ittakhadhu, kepada orang-orang yang ittakhadhu menjadikan
mereka ya yang mereka menjadikan zaruhin gharadan. Setiap yang punya ruh ini sebagai target. Ya, target apa nih? Nah, itu dalam fikih dibahas ya. Jadi kalau kita lagi belajar menembak, contoh, entah pakai pistol atau pakai panah begitu ya. Nah, kemudian apa targetnya? Nah, biasanya kan targetnya tuh poin ya. Ada gambar yang bentuknya bulat-bulat, lingkaran-lingkaran gitu ya. Nah, itu target namanya. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu adalah makhluk hidup sebagai target. Ya, ya bukan manusia, binatang biasanya entah ayam, entah apa gitu. Ini target sok. Siapa yang ya misalkan lomba, siapa yang kena. Nah, jangan dijadikan apa tuh? Menjadikan target itu adalah yang punya yang bernyawa gitu. Ya, kayak binatang. Nah, ini larangan. Ya, di sini pun ada keterangan dari memang hadis nabinya sebetulnya mah. Jadi Abdullah ibnu Umar mengingkari ya. Fakola, kemudian Abdullah ibnu Umar tanya, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala hadza. Oh, melaknat tuh. Rasul melaknat orang yang melakukan itu. Ya, jadi hadisnya pun ada dari Rasulullah. Tapi saat itu kejadiannya di depan Abdullah bin Umar, maka beliau juga cegah, nggak boleh. Nah, gitu ya. Muttafaq alaih, ini hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, wa kain kari Abi Hurairah radhiyallahu anhu alal khariji minal masjidi ba'dal azani. Ya, Abu Hurairah itu beliau ya apa namanya mengingkari ya orang yang keluar dari masjid padahal telah azan. Ya. Jadi azan berkumandang kok kenapa ke masjid gitu. Ya, justru sebetulnya apa? Azan berkumandang pada masuk masjid. Ini kok habis azan keluar masjid. Nah, itu ya. Ini diingkari oleh Abu Hurairah. Wa qauluhu dan ucapan beliau amma hadza ya. Adapun ini ya, asa Abul Qasim. Fakat asa Abul Qasim. Jadi beliau sampaikan Abu Hurairah itu orang yang keluar setelah azan ya, sungguh telah bermaksiat dengan kepada Rasulullah gitu ya. Anahu apa tadi? Asa Abul Qasim. Ya. Rawahu Muslimun. Ini Imam Muslim. Kemudian warawa an-Nahya Ahmadu dan meriwayatkan ya apa di sini an-Nahya eh, larangan gitu ya. Siapa Ahmadu Imam Ahmad birijali sahihi anhu dengan rijal yang sahih. Kemudian wa ka inkari Huzaifata alal jalisi wasqal halaqati. Ya, dan seperti ya pengingkaran dari Huzaifah ya orang yang duduk di tengah halakoh. Wa dzakara dan beliau menyebutkan laknan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau halakoh itu kan duduknya melingkar ya. Jadi duduk melingkar. Nah, ini misalkan ini nih lingkaran ya. Nah, lingkaran orang duduk tuh di apa di melingkar gini. Nah, ada orang yang tahu-tahu duduk di tengah gitu. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Sehingga diingkari oleh sahabatnya. Ya.
Ya, jadi Rasul melaknat ini bagi lifa'ilihi, bagi pelakunya. Nah, laknat Nabi bagi pelaku pelaku yang duduk di tengah lakoh gitu ya. Kan jadi pusat perhatian gitu ya. Terus eh kain kari Abi Bakrin alal mar'ati lati hajat musmatotan. Musmitotan. Pengingkaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada seorang wanita yang pergi haji musmitotan itu ya, atau musmatotan. Ya, apa musmatotan itu? Tidak mau bicara. Ya. Pergi haji, kemudian tidak mau bicara. Maka beliau Abu Bakar juga mengingkari ini. Ya, faqala laha, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepada perempuan tadi, inna inna hadza la yahilu fil islami. Ini katanya termasuk amal amal jahiliyah, tidak halal dalam Islam. Apa tuh? Tutup mulut, atau tidak mau bicara. Ya, tidak mau bicara itu termasuk amal jahiliyah. Faqala laha maksudnya. Wa mustanaduhu hadis Abi Israil. Dan menjadi sandarannya adalah hadis dari Abu Israil. Ya. Hadis Abu Israil. Wa fihi muruhu falyatakalam ya. Kita udah bahas ini ya. Wa Hisham bin Hakim indama ra'a alladzina yu'adzibuna fil kharaj bisyam. Kemudian juga ini bentuk pengingkaran juga dari Hisham bin Hakim. Tatkala beliau melihat ada orang-orang yang menyiksa katanya fil kharaj, ya. Kharaj ini apa? Macam kalau di kita upeti gitu atau pajak begitu ya. Bisyam di negeri Syam. Faqala, maka beliau mengatakan asyhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ya, aku bersaksi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibun nas. Ya, Allah Ta'ala akan mengazab atau menghukum orang-orang yang itu bisa juga menyakiti, menyiksa ya, boleh. Ya, Allah akan menghukum, menyiksa gitu orang-orang yang menyiksa manusia. Terus terakhir gitu, sebentar. Kain kari Ibnu Abi Aufa, pengingkaran Ibnu Abi Aufa ala qaribin lahu, ya, kepada kerabat beliau, karena yahdhufu, yang sedang ngetepel, ketepel. Hazab itu ketepel ya. Nah, ketepel. Jadi hazab itu memang ya, ini ketepel ini senjata yang ada di mana-mana berarti ya. Bukan hanya Indonesia. Al-Hadaf.
Wa qala lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Beliau mengatakan apa? Rasulullah ya melarang itu. Tsumma ghadabahu alaih. Kemudian marah beliau kepada qaribun lahu tadi ya, pada kerabatnya tadi. Kenapa katanya lama awada ya al khalaf al hadfa, tatkala jadi membiasakan gitu ketepel wahala fa'alan yukalimu, dan beliau bersumpah untuk tidak bicara lagi itu. Ya. Untuk tidak bicara ketika apa tuh? Qaribnya tan istakhofa bi amri Rasul. Meremehkan perintah Rasulullah SAW ya. Gitu. Jangan pakai apa tuh ketepel. Bisa jadi mungkin diledek begitu ya. Terus dikerjakan gitu. Ya, kemudian wa mislu hadza katsirun, dan contoh-contoh pengingkaran sahabat ini banyak sekali. Tapi memang pengingkaran sahabat tadi memang ada landasannya, yaitu ya apa yang diingkari oleh Nabi juga, apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang tadi dapat cap laknat dari Nabi gitu ya. Jadi sahabat hanya meneruskan begitu ya. Nah, maka di sini lihat di ujungnya beliau sampaikan walaisa huwa min ghardina. Dan bukanlah katanya itu menjadi tujuan kami, kata Al-Habib nih ya, Habib Abdullah Muhammad Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad ini, bukan katanya, bukan maksud tujuan kami. Ya, di sini li'anna dalila fihi wal marfu ila Rasul. Karena dalilnya itu dalil marfu kepada Rasulullah. Jadi penolakan, pengingkaran sahabat tadi yang dinisbatkan kepada hadis Nabi atau hadis marfu Nabi, itu katanya. Ya, kalau dalam istilah usul hadis apa tuh? Ini kan berarti mauquf ya, gitu ya, para sahabat. Jadi berarti mauquful lafzi marfu'ul hukmi gitu ya. Hadisnya mauquf, lafaznya mauquf, tapi hukumnya marfu. Kenapa ya? Ada dari nabinya. Di pengingkaran-pengingkaran para sahabat didasarkan dengan hadis Nabi gitu ya. Wa inna makana al hadisu sababan liizhari. Dan hanyalah katanya kejadian tadi itu menjadi sebab liizharihi. Ya, nampaknya itu. Nah, itu poin pertama ya. Pengingkaran sahabat ada landasan di situ hadis nabinya. Yang kedua kita lihat mankaru sahabat itu apa yang diingkari oleh sahabat ijtihadan. Karena landasannya ijtihad. Fakana mukhalifan linnas. Ya. Fakana, dan itu memang karena mukhalifan linnas. Bertolak belakang dengan nas. Wakadzalika ma fa'aluhu, dan begitu juga apa yang mereka perbuat. Kainkar ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annal muawwidataini minal mushafi ma'a thubuti qiraatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam bihima fis salati. Lihat tuh. Abdullah ibnu Mas'ud ya, beliau punya mushaf. Jadi mushaf itu kalau kemarin kita cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari zaman beliau khalifah, sesuai dengan usulan dari Sayyidina Umar, akhirnya dibuatlah mushaf Quran. Ya, yang kemudian disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diteruskan itu disimpan oleh kalau tidak salah oleh Sayyidina Hafsah ya. Itu kronologisnya. Quran yang diterbitkan gitu ya, yang dimushafkan
Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dibahasakan gitu mushaf Abu Bakar begitu ya. Nah, kemudian kronologis berikutnya adalah Quran tersebut itu disempurnakan lagi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena beliau ini punya kerisauan. Jadi setelah mushaf muncul di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Quran itu di bab apa ya maksudnya? Jadi ada beberapa Arab kan ya, ada beberapa apa bahasanya tuh. Eh, ada beberapa dialek atau lahjah Arab yang berbeda-beda gitu. Ya, kalau saya umpamakan misalkan gini, contoh bahasa Sunda gitu ya. Bahasa Sunda itu ya bukan satu begitu ya. Bahasa Sunda itu dari lahjah atau dari bahasanya sendiri, dari lafadznya ada yang berbeda gitu di tiap daerah. Ada Sunda Priangan, ada Sunda apa namanya contohnya ini Sunda Timur gitu ya. Ya, ada Sunda Banten gitu ya. Ada Sunda lagi di daerah pantai utara gitu ya. Mirip Jawa juga kan ya. Ada Jawa Ngapak contohnya, ada Jawa Banyumas begitu ya. Ada Jawanya Jawa Solo, Jogja gitu dan lain sebagainya. Maka sama tuh eh, apa nih Quran itu juga sama disempurnakan oleh Sayyidina Utsman ini dikembalikan kepada asalnya diturunkan kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Quran yang basicnya adalah bahasa Arab Quraisy. Nah, gitu ya. Nah, sehingga disempurnakan oleh beliau. Jadi Quran-Quran yang Arab-Arab yang lain itu ditiadakan. Jadilah Quran Mushaf Utsmani. Itu dipakai oleh kita. Jadi kenapa disebut Mushaf Utsman itu ya? Karena itu. Nah, sahabat yang lain punya mushaf nggak? Ini termasuk Abdullah ibnu Mas'ud itu punya mushaf. Ya, tapi memang tidak masyhur ya. Ya, tidak masyhur. Dan dalam mushaf Abdullah ibnu Mas'ud itu beliau tidak mencantumkan ini dua surat nih, Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Padahal Rasul kan pernah baca itu di sholat beliau gitu maksudnya. Tapi nggak dicantumkan aja. Jadi Quran mushafnya atau versinya siapa Abdullah ibnu Mas'ud itu nggak ada dua surat ini. Ya. Wa itsbatu sahabah lahuma fil mushaf, dan ada ketetapan dari para sahabat juga di dalam mushaf, termasuk tadi mushaf Utsmani atau mushaf Sayyidina Abu Bakar juga ada Muawwidzatain gitu. Nah, tapi Ibnu Mas'ud nggak ada gitu ya. Nah, ini berarti ijtihad beliau. Wa kain karihi alal mujtami'ina ala zikri, lihat. Dan pengingkaran Abdullah ibn Mas'ud juga kepada orang yang ngumpul-ngumpul untuk zikir. Ya, kita telah lihat ini di apa namanya pengingkaran ya, pengingkaran apa maksudnya di riwayat dari Muawiyah ya, Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Muawiyah mendapati para sahabat lagi ramai-ramai zikir, ya beliau datang gitu ya. Ya. Yang menanyakan ini kalian ngapain nih untuk berzikir gitu. Dan aku tidak mau bersumpah, tidak minta sumpah kalian karena kecurigaanku enggak gitu ya. Tuh nah, baru di situ nanti ada hadis dari Imam Darimi ya bahwa Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan kepada orang-orang yang sedang ngumpul zikir, beliau sampaikan apa jitum bibid'atin zolma gitu ya. Wah, kalian ini bid'ah yang sesat kata beliau ya. Aufuktu Muhammad dan ashabu ilman kan gitu ya. Statement beliau. Nah, itu ya.
Jadi pengingkaran kumpulan-kumpulan orang sedang berzikir ini diingkari oleh Abdullah ibnu Mas'ud. In soha. Nah, di sini ada keterangan in soha. Kalau hadisnya itu sahih. Ya. Anal inkaro karena lil ijtimai. Ya. Bahwasanya pengingkaran ini karena memang ngumpul-ngumpul tadi. Wasaya tahqiquhu dan akan datang tahqiqnya nih. Ya, pembenarannya. Wadali kali anna Rasulullah SAW dan hal tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa ala jamaatin. Ternyata Rasul malah diam bersama dengan kumpulan para sahabat. Fabasyarahum bi anna Allah yubahi bihimul malaikata. Dan Rasul bahkan berikan kabar gembira itu ya. Apa kabar gembira dari Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan peserta majelis zikir itu kepada para malaikat. Waqad sabaqo ini telah berlalu. Kemudian juga wakain karuhu, maaf wakain karihi at-tayammuma minal janabati. Dan pengingkaran Ibnu Mas'ud juga ya apa tuh? Tayamum karena junub atau dari junub. Nah, diingkari itu oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Wa kan kari al-umrah fi asyhuril haji. Fi asyhuril haji. Dan pengingkaran beliau juga apa tuh? Pelaksanaan umroh di waktu musim haji atau di bulan-bulan haji. Wa kullu dzalika tsabitun. Nah, padahal semua itu sabit ada ketetapannya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qismu aidon dan bagian ini juga laisa min ghardina kakullin. Bukan memang maksud tujuan kami ini kakulin sebagaimana yang tadi semua. Nah, lihat ya. Jadi di sini inkaratu sahabatnya bukan pengingkaran yang tadi disebutkan, bukan pengingkaran yang memang dinisbatkan dari nabinya ada hadis marfu'nya, atau pengingkaran yang sifatnya ijtihad sebagaimana tadi Ibnu Mas'ud. Ya. Lakinna sana khudu min hadal kismi akan tetapi katanya kita akan mengambil nih dari bagian ini nau'an khoson. Nah, macam yang khusus ya. Nau'an khoson. Wahwa ma'un kiro. Apa itu? Yaitu perkara yang diingkari summa utliqo alaihi kemudian dimutlakan kepada perbuatan tadi lafzu muhdatsin. Lafaz muhdas au bid'atin atau lafaz bid'ah. Nanti akan kita lihat ya pengingkaran sahabat di sini itu kemudian disertai dengan lafaz muhdas atau lafaz bid'ah gitu ya. Nah, biar kita tahu tuh, biar kita tahu sahabat mengingkari dan mengucapkan itu apa tujuannya gitu ya. Nah, linanzura supaya kita bisa melihat hal kanu apakah mereka itu yaksuduna bermaksud bid'atan maaf bid'atan dhalalati bid'ah sesat ya allati waradat fil hadis yang memang terbit di hadis atau muncul atau datang di hadis ya yang apa hadisnya itu dan dari awal kita sering ucapkan ya iyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di ayat yang lain tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Nah, gitu ya. Itu tambahan atau digabungkan berapa hadis. Au yaksuduna al bid'ata lughawiyata
atau mereka bermaksud kepada bid'ah yang dari sisi bahasa lughawiyah. Ya, asyamilata yang mencakup lil mahmudi wal mazmum. Ya, di situ ada yang mahmud terpuji, mazmum tercela. Ya. Mahmud terpuji, mazmum tercela. Itu beda secara lughawi. Al-hasana al-makbula atau al-hasanu al-makbulu. Di sini bisa ya, maksudnya yang hasan itu yang diterima, wal qabihu yang baik tadi diterima, al qabih yang buruk itu al-mardud ditolak. Ya. Jadi yang mahmud tadi diterima, yang mazmum ditolak, begitu ya maksudnya. Li'anna hadhil itlaqat ya. Inna hadhil itlaqati, sungguhnya kemutlakan ini yatamassaku biha al-mu'ammimu. Nah, ini dipegang teguh oleh orang-orang yang suka mengumumkan, mengamkan. Wahyalah mutamassik fiha liwujudil adillatil mu'aradati. Dan dianya tidak berpegang teguh di dalamnya dengan adanya dalil-dalil al-mu'aradah yang bertentangan. Alati tusbitu yang ditetapkan anal murada minha, bahasanya maksud darinya ghairu ma aradahul hadisu, bukanlah apa yang dikehendaki oleh hadis. Al masyru'u awal mufassaru wal mubayyanu, yang dijelaskan, yang ditafsirkan, yang dipaparkan boleh ya, dijelaskan juga bitariqatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sunnatuhu wa sunnatul khulafa'i wa jumhurus sahabati. Sunnah Rasul, sunnah khulafa rasyidin ya, dan jumhur sahabat. Walihada la najidu, oleh karena inilah la najidu, kami tidak mendapati, katanya, wahidan, seorang pun, mimman, dari orang, atlaqo, yang memutlakan lafzo muhdatsin, lafaz muhdas ya, au bid'atin, atau lafaz bid'ah, ala syai'in min umuril khair, kepada sesuatu dari perbuatan baik. Ya, istadala alaihi bil hadis, yang menjadi dalil ya dari hadis. Walau arada dzalika, kalaulah menghendaki hal tersebut atau hal yang demikian, lastadalla bi hadis rasuli, ya pasti akan mengambil dalil dengan hadis Rasulullah SAW. Bi hadis ya. Bentar. Walau arada dzalika lisadalla bi hadis Rasul, kama istadala man ankara minan fitna'il awal. Sebagaimana pengambilan dalil orang yang mengingkari di macam yang pertama, biqauli Rasul, dengan sabda Rasul, wa nahyihi, dan larangan Rasulullah, au la'nihi, atau memang laknat
Rasul di situ ada. Ya. Wa kama yastadillul mubaddi'un, sebagaimana orang-orang yang suka membidah-bidahkan ini mengambil dalil al-yauma pada hari ini. Ala kulli khairin, terhadap setiap kebaikan, bi'tibarihi muhdasan, karena ya silakan ada yang mau izin karena dianggap itu muhdas saja. Ya, karena dianggap itu muhdas. Bi'tibarihi muhdas. Bihadal hadis, dengan hadis ini, alladzi lam yasta'milhu ahadun minas sahabat, yang tidak satu orang sahabat pun menggunakan itu illa fima huwa mukhalifun lil masyru', kecuali memang dia berseberangan dengan yang disyariatkan atau bertolak belakang dengan yang disyariatkan. Kama stadal Qasim bin Muhammad, sebagaimana Qasim bin Muhammad itu mengambil dalil alaman athara, ya kepada orang yang melebihkan, ya, ba'dul warasati, pada beberapa ahli waris, biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda nabinya ada tuh, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang berbuat, ya, baru berbuat hal baru fi amrina, dalam urusan kami, ya, ma laysa minhu, apa yang bukan termasuk amr kami, maka tertolak. Ya, wa sabaqa takhriju, ini telah berlalu ya takhrijnya. Fa ilaika ma warada fihi lafdatu bid'atin aw muhdatsin minas sahabat. Nah, sekarang kita lihat ya yang diingkari oleh sahabat dengan adanya lafaz bid'ah atau lafaz muhdas. Awalu man atlaqa lafdha bid'atin minas sahabati alal muhdasi wa Umar ibnul Khattab al-Khalifatur Rasyidu. Jadi yang pertama memutlakan lafaz bid'ah dari kalangan sahabat ke atas perkara yang muhdas, gitu ya. Bid'ah, perkara muhdas ini siapa? Itu Sayyidina Umar. Ya. Hadis fil Bukhari, hadisnya di kitab Bukhari. Ya. Wa ghairihi, dan selain kitab Bukhari juga. Waqad sabaqa lafzuhu, ya, lafaznya telah berlalu. Apa nih, fil qismi salis, di bagian ketiga, ya, nomor 6, wa qauluhu fihi an salati tarawih. Ya, jadi komentar beliau, ya, salat tarawih yang sebetulnya diinisiasi oleh beliau sendiri kan. Ya, lau jama'tum haula'i lakana amsal, itu kan ketika beliau ini sidak begitu ya di malam Ramadan, ya, didapatilah orang-orang sedang ngumpul di masjid gitu. Ya, tapi ya apa, mutafarriquna mutawazzi'un kan gitu ya. Berpencar-pencar, berpisah-pisah gitu. Sehingga beliau sampaikan begitu, lau jama'tum haulai ala, gitu ya, qari'in wahid lakana amsal. Kalau aku nih satukan mereka untuk berjamaah sholat gitu, oh itu lebih layak, kayaknya lebih bagus gitu. Nah, maka setelah di kemudiannya, gitu ya, lihat apa tuh lafaz beliaunya, nikmatil bid'atu. Nah, ini sebetulnya bukan pengingkaran ya, ini hanya memutlakan lafaz bid'ah. Ya, jadi sahabat pun menggunakan lafaz ini. Tadi kan yang dimaksudkan ini ketika mereka memutlakan lafaz bid'ah atau muhdas ini, maka apakah mereka bermaksud memang ini sesat begitu ya, atau memang hanya karena muhdas saja gitu. Memang ya belum ada contoh sebelumnya atau lugawi gitu ya. Wa Umar, sedangkan Sayyidina Umar ini afhamun nasi bil lughah wad din. Ya. Di sini sejatinya lihat, itu kan Sayyidina Umar itu lebih fahamnya. Iya, pahamnya manusia mengenai bahasa wadin dan agama. Ya, kalau dibanding kita jauh lah.
Ya, dibanding dengan ulama-ulama juga ya tetap saja Sayyidina Umar itu memang punya apa namanya? eh, kefahaman yang di atas kita tentunya ya, di atas saya. Maka Nabi sampaikan ada kan di hadisnya tuh, kalaulah katanya ada nabi setelahku ini lah karena Umar, maka pastilah dia Umar. Nah, gitu ya. Pasti Umar. Ini menunjukkan bahwa berarti memang punya kapabilitas gitu ya beliau ini. Nah, lihat tuh. Dan beliau sampaikan tuh, ini matil bid'atu. Jadi dan beliau paham, beliau tahu gitu. Beliau tahu ketika Nabi sampaikan wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, ini pasti tahu beliau. Beliau tahu pasti hadis ini. Kenapa beliau sampaikan ketika melihat tarawih itu, di kemudiannya beliau sampaikan nikmatil bid'atu. Nah, inilah sebaik-baik bid'ah. Begitu ya. Nah, seperti itu. Wabi muradi Rasul. Jadi beliau ini akan lebih paling fahamnya manusia dari sisi bahasa, agama dan kehendak Rasul. Nah, gitu ya. Kehendak Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bentar nih, bentar ya. Ya, maaf, ada gangguan tadi sebentar. Ya, kita lanjut. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa qaulu Umar ni'matil bid'ah ya bi sighatil madhi. Lihat. Jadi ucapan Umar ini nikmatil bid'atu tadi sigohnya adalah madah. Jadi bentuk kalimatnya itu apa? Pujian. Nah, ya. Bentuk ininya adalah pujian. Dalilun qati'un ala annahu yara. Ini menjadi dalil yang pasti ala annahu yara bahwasanya beliau ini memandang anama uhdisa minal khairi, bahwasanya perkara yang dibuat baru dan termasuk di situ kebaikan mimma yashhadu syar'u lahu bit talab, yang syariat pun menyaksikan atau menjadi saksi terhadap dia bit talab dengan talab itu apa? Tuntutan gitu ya. Nah, atau talab itu juga kehendak boleh. Wa in kana yusamma bid'ah, meskipun itu dinamakan bid'ah lughatan secara bahasa, laisa minal bid'atil muradati fil hadis. Maka itu bukan termasuk kriteria bid'ah di dalam hadis tersebut. Ya, begitu ya. Nah, ini sampai ke sana kefahamannya tuh. Penjelasannya sampai di situ. Jadi Umar mengatakan bid'ah itu bukan bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis. Karena memang madah dia. Beliau ini mengucapkan nikmatil bid'ah itu kan madah. Madah itu pujian gitu. Oh, inilah sebaik-baik bid'ah. Kemudian, fal hadisu fi nazri Umar radhiyallahu taala anhu maksusun, dan hadis ini berarti ya di pandangan Sayyidina Umar ini maksus itu dikhususkan bil bid'ati syar'iyyati, bid'ah yang memang secara syariat, al mukhalafatil masyru' yang memang bertolak belakang dengan yang disyariatkan, awil musadamati linnas atau yang berbenturan dengan nas, ya, awil kharijati an syariatillah atau yang terkeluar dari syariat Allah. Tuh, gitu ya.
Itu kefahamannya begitu. Hadza ma yufhamu ya daruratan min madhi Umar lil bid'ati. Dan ini difahami ya penting ini dari apa nih pujian Umar ini lil bid'ati kepada bid'ah. Sawaun kana naziron. Sama saja beliau ini naziron melihat ila tarkir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi. Apa tuh? Jadi beliau melihat nih Rasul meninggalkan ya laha salat qiyamul Ramadan tadi atau tarawih tadi fil masjidi di masjid wa amarahu bi fi'liha fil buyuti dan Rasul perintahkan para sahabat untuk mengerjakannya fil buyut di rumah-rumah. Ya, itu satu. Jadi Rasul enggak di masjid terus-terusan, bahkan dalam riwayatnya hanya 3 malam saja. Ya, sedangkan saat itu Umar mengatakan, qiyam Ramadan. Ya, tuh berjamaah gitu. Dan ini tiap malam dilakukan di masjid. Maka beliau memandang bahwa wah itu jadi bid'ah nih, perkara baru begitu ya. Tapi baik. Nah, jadi makanya beliau sampaikan nikmatil bid'ah. Kemudian yang kedua, am nazara ila ma hadasa fi fi'liha awal lail. Atau karena beliau melihat ini perkara mahadasa fi fi'liha. Perkara baru dalam apa nih dalam pengerjaannya ini di awal malam. Kenapa di awal malam? Karena Sayyidina Umar saat itu menginikannya setelah sholat Isya. Ya, padahal Rasul mengerjakan ini memang di pertengahan malam atau di akhir malam. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Am ilama sahabadzalika min taksisi imamin lirrijal wa imamin linisa. Ya. Atau dia melihat bahwa yang menyertai sholat qiyamul Ramadan atau tarawih tadi itu ada pengkhususan imam bagi jemaah laki-laki dan pengkhususan imam bagi jemaah perempuan. Nah, laki-laki diimami oleh Ubay bin Ka'ab, perempuan diimami oleh Tamim Ad-Dari kan. Tuh, tiga. Tiga ya? Satu, dua, tiga. Ya. Sekarang keempat alasannya. Atau ila fi'liha isrin. Karena dikerjakannya 20 rakaat. 4. Am ila imamati ghairi imamil muslimi nabiha. Yang kelima alasannya atau karena imamnya bukan pemimpin muslim. Bukan khalifah lah gitu ya. Waqad kana Rasulullah SAW sholaha bihim. Ya, sungguh katanya Rasul SAW, kalau sholat itu pasti dulu jadi imam. Sayyidina Abu Bakar sama, Sayyidina Umar pun kalau sholat fardu ya beliau jadi imamnya. Jadi yang jadi imam itu adalah pemimpinnya gitu ya. Kalau di kita mungkin ya dulu kan pernah juga ya presiden jadi imam sholat, nah kayak gitulah ya presiden jadi imam sholat gitu ya. Oh jadi ini ikut sunnah Nabi gitu ya. Presiden jadi imam sholat. Ya tapi kita lihat dulu ya. Ulama masih banyak begitu. Ulama masih ada. Ini presidennya nggak layak jadi imam tuh. Gitu ya. Maka akhirnya ya polemik kan. Oh kalau sekarang Pak Prabowo jadi imam bagaimana? Ya antum yang ngajarin dulu lah tahsin. Ya antum ngajarin dulu tahsin. Benar nggak tahsinnya gitu ya. Ya seperti itu. Itu yang 5 alasan ya. Jadi Sayyidina Umar itu ada 5 alasan. Ini dibahas oleh ulama sehingga beliau sampaikan nikmatil bid'atu hadhihi. Ya, sampai beliau mengucapkan statement itu gitu. Ya. Kemudian am nazirun ila dzalika kulli gitu ya.
Atau memang beliau melihat kepada semuanya. Jadi maksudnya mana nih, alasannya satu kah? Atau dua kah? Atau memang semuanya? Yang 5 tadi alasan ketika beliau ucapkan ini bid'ah. Nah, gitu ya. Fa inna syai'an minhu in samahu muhdasat. Samahu muhdasat. Tun au bid'atun summa madahu kana sorihan fi annahu yara takhsisul bid'ati bisyari'ati al-madmumati al-munafiyati lil masyru'i. Ya, karena sungguhnya sesuatu minhu darinya itu kalau dinamakan muhdas atau bid'ah, kemudian madahahu, ada pujian di situ. Nah, maka kana sorihan, ini jelas. Ya, fi annahu yaro, bahwasanya beliau ini melihat Sayyidina Umar ini apa? Taksis. Oh, hadis yang kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah itu taksis. Adalah untuk bid'ah yang syariat saja yang memang tercela, yang menafikan masyru' yang disyariatkan. Wa ana ghairaha mimma yashhadu syar'u biqabulihi, dan selainnya katanya yang syariat pun menjadi saksi atau menyaksikan itu dikabul, diterima. In sumya, meskipun itu dinamakan bid'ah, famin haisul lughati, itu dari sisi bahasa. Ya, jadi min haisul lughah atau bid'ah tuh begini. Kalau min haisul syara', ya itulah yang bid'ah yang tadi dolal, sesat. Wahya syamilatul lil mahmudi wal mazmum, yang mencakup yang lughah itu apa tuh? Ada yang terpuji, ada yang tercela. Bahwa ala dzalika yara taqsimal bid'ati kama qasamaha al-Imam Syafi'i. Bahwa beliau itu atas hal tersebut memandang bahwa bid'ah itu taksim, ada pembagian. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua. Ya. Wahwa al-akharu, dan beliau juga katanya Imam Syafi'i itu apa? Imamun fil lughati. Imam Syafi'i itu jadi imam bahasa tuh. Ya. Nanti ya, imam bahasa. Beliau lahir di Gaza. Beliau orang Arab asli. Ya, aslinya memang orang Makkah ya. Masih keturunan dari Bani Hashim. Lihat, orang Arab asli, beliau ulama, dan dalam biografi beliau, dalam manaqib Imam Syafi'i, itu beliau belajar bahasa Arab khusus selama 20 tahun. Bisa kebayang nggak? Jadi betapa mahirnya beliau menguasai bahasa Arab gitu. Ya, ya kita bukan orang Arabnya. Misalkan ya, ini kita lihat ulama-ulama saja, ulama-ulama Indonesia yang betul ulama. Nah, contoh ya, itu bahasa Arabnya luar biasa hebat gitu. Padahal bukan orang Arab. Bisa jadi belajar bahasa Arabnya pun bukan 20 tahun. Ya, Imam Syafi'i khusus beliau belajar bahasa Arab saja 20 tahun. Jadi kebayang ya. Makanya beliau sampaikan dalam keputusan mazhab beliau, sentuhan suami istri aja batal wudhunya. Kenapa? Itu dalilnya di Quran. Ya, mulamasah, aulamastumun nisa, gitu ya. Itu dalil di Quran. Dan ketika melihat hadis-hadis yang itu Rasul bersentuhan dulu dengan istrinya kemudian sholat nggak wudhu lagi, itu hadisnya dhaif. Coba dibahas ya, contoh ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu satu tadi imamun fil lughah, beliau imam bahasa. Nah, kemudian mana tadi? Imamun kama huwa imamun fil hadisi wadin. Imam juga dalam hadis dan agama. Ya. Beliau imam juga di dalam ilmu hadis dan agama. Ya, ini sudah 46 ya. Baik, kita sudahi dulu aja ya. Khawatir yang ada keperluan. Jadi kita taklim
Ini mohon maaf, berapa pertemuan lagi sisa nih? 3 ya atau berapa? Kalau nggak salah 3 kali pertemuan lagi ya. Ya, saya lupa. Antum juga lupa berarti. Ya, sudah mau akhir tapi ya. Baik. Oh, 2 lagi. Wah, 2 lagi mepet. Ya, padahal masih ya bukan masih maksudnya ya kita kejar sajalah. Jadi kalau 2 lagi pertemuan berikut kita masih melihat ada lafaz-lafaz bid'ah dari sahabat itu ya. Kemudian baru kita ke penghujung kitab yaitu babul khomis al bid'atu. Ya, pas memang ya. Ya, saya setting memang ya semua terbahas ya. Semua terbahas. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf nih tadi tersendat-sendat karena memang rada fisik rada ini ya. Mohon maaf dari penyampaian dari kajian ini juga, dan ini memang berganti hari ya karena kemarin disampaikan bahwa Ustadz Fadil katanya tidak bisa di hari Kamis, jadi beliau bisa Jumat ya bolehlah silakan. Baik, al-afu minkum. Ya, mudah-mudahan taklim kita nih diberkahi Allah, dirahmati Allah, dapat ridha Allah Ta'ala. Ya, semakin semangat, semakin Allah berikan kita kefahaman yang lebih dalam agama ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya. Khair, Ustaz. Izin. Waalaikumsalam. Masya Allah.